Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita mendapatkan ilmu dan hikmah dalam setiap langkah. Apakah kalian pernah melihat transmisi daya listrik? Atau kalian biasa menyebutnya dengan SUTET, saluran udara tegangan tinggi? Bagaimana ya? Dengan adanya SUTET, listrik bisa mengalir dari PLN sampai ke rumah kita. Siapa yo di zaman milenial seperti ini yang bisa hidup tanpa listrik? Ya, berarti listrik itu sangat penting buat kita. Maka dari itu, yuk kita semangat untuk mempelajari bab ini. Ya. Bab 1 fisika untuk kelas 12 semester 1 yaitu adalah listrik dinamis. Ngomong-ngomong masalah listrik, di fisika ada yang dinamakan listrik statis dan ada juga yang dinamakan dengan listrik dinamis. Di mana listrik statis ini dia muatannya dianggap statis atau diam. Dan listrik dinamis itu muatannya dianggap dinamis atau bergerak. Jadi listrik dinamis itu adalah muatan yang bergerak. Ya, tujuan pembelajaran untuk pertemuan kita kali ini yaitu adalah peserta didik diharapkan mampu memahami arus listrik dan pengukurannya, menganalisis arus dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel, menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah DC dan dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi hukum Ohm, mengidentifikasi hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff, serta mampu melakukan percobaan kerja rangkaian listrik searah atau disebut dengan DC. Itu merupakan tujuan pembelajaran dari materi listrik dinamis secara keseluruhan. Jadi satu bab itu pembelajarannya tujuannya seperti itu. Namun untuk pertemuan kita kali ini kita hanya membahas mengenai besaran yang terdapat pada pada listrik dinamis, yaitu hanya dua yang akan kita bahas, yaitu kuat arus listrik dan beda potensial. Pertama, aliran muatan listrik yang positif itu dinamakan sebagai arus listrik. Jadi arus listrik itu adalah aliran muatan listrik yang positif. Namun sebelum kita membahas kuat arus, tadi kan kita mau ngomongin masalah kuat arus. Jadi kita ngomongin dulu namanya arus listrik. Tadi sudah dijelaskan, muatan listrik yang positif itu dinamakan dengan arus. Sebelum kita membahas kuat arus, hendaknya kita bisa membedakan arah aliran dan juga bisa membedakan arah aliran dari kuat arus dan arah aliran dari dari elektron. Jadi kita ngomongin elektron sama ngomongin kuat arus ya. Arah alirannya seperti apa? Arah aliran untuk elektron atau arus elektron dia mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Jadi kata kuncinya adalah potensial. Untuk yang elektron dia potensial rendah ke potensial tinggi. Dan untuk arus listrik dia mengalir dari muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Dengan demikian, kenapa ini lampu bisa menyala? Karena di baterai yang merupakan potensial tingginya dia ada di kutub positif dan potensial rendahnya dia ada di kutub negatif. Sehingga arus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Ketika arus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, dari potensial tinggi ke potensial rendah, mengalir melewati lampu, maka lampu dapat menyala. Untuk lebih jelas, misalkan saya mempunyai dua buah benda
benda A dia memiliki 8 muatan positif dan benda B dia memiliki 4 muatan positif. Ya, kemana elektron mengalir dan kemana arus mengalir? Ingat, elektron dia mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi, dan arus listrik dia mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, sehingga elektron mengalir dari benda B yang potensialnya rendah memiliki 4 muatan positif tadi, mengalir ke benda A yang potensialnya lebih tinggi tadi memiliki 8 buah muatan positif. Dan arus listrik dia mengalir dari benda A ke benda B. Benda A itu dia tadi memiliki 8 buah muatan positif sehingga potensialnya tinggi dibanding dengan muatan benda B. Selanjutnya, apabila gambar yang tadi sudah, ini yang pertama. Yang kedua, benda C dengan benda D. Benda C dia memiliki 6 muatan negatif dan benda D dia memiliki 4 muatan negatif. Ingat, negatif kita misalkan itu hutang. Otomatis yang hutangnya lebih banyak dia kan lebih rendah ya. Berarti yang C dia lebih rendah meskipun dia 6, tapi ingat dia negatif. Jadi benda C dia potensialnya rendah, sedangkan benda D dia potensialnya tinggi. Sehingga arus elektron dia mengalir dari C menuju ke D. Selanjutnya, untuk arus listrik dia mengalir dari D ke C, dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Untuk yang benda E dan benda F juga sama. Oh maaf, ada kesalahan. Negatif sama positif, ingat, yang negatif berarti dia rendah dan positif berarti dia tinggi. Berarti arus elektron dia dari E ke F dan arus listrik dia dari F ke E. Sekarang, menentukan syarat arus listrik dapat mengalir pada suatu rangkaian. Di mana ada dalam listrik itu ada yang dinamakan dengan rangkaian itu ada yang terbuka dan ada juga yang tertutup. Rangkaian listrik terbuka adalah rangkaian listrik yang dirangkai dengan sedemikian rupa di mana salah satu bagian arusnya terbuka sehingga tidak terjadi aliran listrik di dalamnya. Rangkaian listrik yang terbuka ini biasanya disebut dengan rangkaian listrik yang terputus. Dan bisa Anda bayangkan, bagian saklar yang terputus atau terbuka tidak akan mungkin ada arus yang bisa melewatinya. Ya, oleh sebab itu, ketika rangkaian listrik ini bersifat tertutup, rangkaian listrik ini harus bersifat tertutup supaya aliran listrik dapat berjalan. Jadi, agar bisa menyala itu lampu, rangkaian listriknya tentu harus bersifat tertutup. Kondisi saklar yang tertutup inilah yang nantinya bisa mengalirkan arus listrik sehingga rangkaian listriknya bisa menyala. Rangkaian listrik yang tertutup tersebut itu tidak memiliki pangkal dan juga tidak memiliki ujung. Rangkaian ini terdiri dari beberapa komponen, diantaranya ada kawat penghantar, alat untuk mengukur listrik, dan juga sumber penghasil daya listrik. Ya, sumber penghasil daya listrik biasanya dapat berupa baterai atau apa gitu. Oke, yang tadi kuat arus tadi satuannya adalah ampere. Jadi kuat arus satuannya ampere dan muatan satuannya coulomb dan waktu satuannya second atau detik. Nah, 1 ampere yang tadi didefinisikan sebagai muatan listrik sebesar 1 coulomb yang melewati penampang konduktor selama 1 sekon. Ya, dilihat dari tadi secara rumusnya I sama dengan Q per T, berarti muatan 1 coulomb per 1 sekon. Ya, banyaknya muatan yang mengalir pada konduktor
itu besarnya sama dengan kelipatan besar muatan sebuah elektron. Jadi kalau misalkan besar muatan sebuah elektron itu adalah negatif 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom, maka Q tadi bisa dirumuskan menjadi N kali E, di mana N itu adalah tadi kelipatannya, banyak-banyaknya berapa gitu, dan E adalah besar muatan sebuah elektron. Ketika Q sama dengan N kali E, maka rumus untuk mencari kuat arus bisa menjadi I sama dengan N kali E per T. Jadi kan tadi I sama dengan Q per T, kita ganti Q-nya menjadi N kali E. Jadi I sama dengan N kali E per T. Jadi rumusnya fleksibel, bisa pakai yang tadi atau mungkin pakai yang ini mencari. Selanjutnya, kuat arus listrik dapat diukur dengan menggunakan alat yang namanya ampermeter. Ampermeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik, di mana pemasangan ampermeter dalam rangkaian listrik itu disusun secara seri atau tidak bercabang. Ya, ampermeter seperti ini penyusunannya dia secara seri. Ya, bagaimana cara membaca ampermeter? Untuk membaca ampermeter, pertama Anda amati angka yang ditunjukkan oleh jarum. Terus ada skala maksimumnya berapa, terus batas ukurnya berapa. Ya. Batas ukur di situ ada 1 ampere, ada 5 ampere, ada 10 ampere, ada juga 100 mikroampere. Selanjutnya ada batas ukur, terus ada skala mulai dari 10, 20, 30, 40, jadi per 1 itu dianggap 10. Selanjutnya jarum jam. Oke, jarum ampernya. Bagaimana cara untuk mendeteksi atau berapa sih nilai yang terukur pada si ampermeter ini? Yang pertama, kalian lihat nilai yang ditunjukkan oleh jarum. Jadi, untuk mencarinya itu adalah dengan mencari nilai yang ditunjukkan oleh jarum per nilai maksimum dikali batas ukur. Nilai yang ditunjukkan oleh jarum di situ tadi skalanya kita per 10. Berarti kalau 2 strip itu 4 ya. Jadi 34 per 100. 100 itu batas maksimumnya, skala maksimumnya dia 100 dikali batas ukur. Batas ukur ternyata nanti ampermeter kabelnya dimasukkan ke 1 ampere. Jadi batas ukurnya adalah 1 ampere. Kalau misalkan dimasukkannya ke 5 ampere, berarti batas ukurnya adalah 5 ampere. Jadi nanti Anda hitung saja 34 per 100 kali 1. 0,34 ampere. Seperti itu. Selanjutnya, dalam pertemuan kali ini tadi saya sudah bahas bahwa yang akan kita bahas itu adalah kuat arus dan beda potensial listrik, atau mungkin kalian beda potensial listrik itu biasa menyebutnya dengan tegangan listrik. Ya, mana tegangan listrik atau beda potensial listrik itu merupakan energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik setiap satuan muatan. Energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik tiap satuan muatan. Berarti kata kuncinya kita punya energi dan kita punya muatan. Kalau misalkan beda potensial kita simbolkan dengan pi dan energi kita simbolkan dengan W dan muatan tadi adalah Q, berarti rumus untuk beda potensial listrik adalah Pi sama dengan W per Q. Pi itu adalah beda potensial, satuannya volt, dan W itu adalah energi, satuannya joule, serta Q, muatan, satuannya coulomb. Ya, berarti ketika saya punya satu pol,
Itu artinya adalah 1 joule per kolom. Jadi setara dengan 1 joule per kolom. Nah, jadi tadi sudah definisi untuk 1 volt itu untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 kolom yang memerlukan energi sebesar 1 joule. Ya. Pada rangkaian, apabila saklar tidak dihubungkan, maka tidak ada arus listrik yang mengalir pada rangkaian atau I sama dengan 0. Tadi sudah disinggung ketika tidak ada arus yang mengalir, tidak ada listrik yang mengalir, itu namakan dengan rangkaian yang terbuka. Sehingga beda potensial antara kutub positif dan kutub negatif baterai itu bukan beda potensial lagi namanya, yaitu biasa disebut juga dengan gaya gerak listrik. Jadi beda potensial listrik selain beda potensial ada yang dinamakan dengan gaya gerak listrik atau GGL. Biasa disimbolkan dengan epsilon. Akan tetapi jika saklar dihubungkan, maka arus yang mengalir yang melalui rangkaian itu ada arus. Jadi ada arus yang mengalir ketika rangkaian tertutup. Ketika rangkaian tertutup seperti itu, beda potensial antara kutub positif dan kutub negatif baterai kita sebut dengan tegangan jepit. Jadi istilah pada beda potensial yang pertama ada GGL, gaya gerak listrik, dan ada yang dinamakan dengan tegangan jepit. Jadi perbedaannya, GGL apabila rangkaiannya terbuka, jadi beda potensial di antara kutub positif dan kutub negatif ketika rangkaian terbuka. Ini khusus untuk baterai, ingat. Tapi untuk yang tegangan jepit, beda potensial di antara kutub positif dan kutub negatif baterai apabila rangkaiannya tertutup. Nah, selanjutnya, untuk mengukur beda potensial, tadi kalau kuat arus itu pakai ampere meter, kalau beda potensial kita mengukurnya dengan voltmeter. Voltmeter itu biasa dipasang paralel seperti di gambar. Kalau tadi ampere meter seri, kalau voltmeter kita gambarkan, rangkainya harus disusun secara paralel seperti gambar. Sama juga untuk mencari berapa tadi berapa untuk membaca voltmeter, sama caranya dengan membaca ampere meter, cuman bedanya untuk yang voltmeter tadi ampere, kalau sekarang volt. Jadi sama, nilai yang terukur adalah nilai yang ditunjukkan oleh jarum berapa dibagi nilai maksimumnya berapa dikali batas ukur. Tuh. Jadi ada persamaan, cuma yang bedanya untuk ampere meter dan voltmeter hanya di satuan saja. Seperti itu. Ya. Materi untuk pertemuan kali ini mungkin saya cukupkan sekian. Silakan apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa Anda hubungi saya. Dan untuk materi selanjutnya kita akan bahas mengenai resistor atau hambatan. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.